Selamat datang sahabat komik dimanapun Anda berada. Di video kali ini, Mimin ingin melanjutkan cerita Songbak. Songbak Manhwa adalah serial komik yang bertemakan martial arts dan juga mengandung demografis shonen. Komik ini dibuat oleh komikus bernama Baekjeon yang bercerita tentang Songbak, putra keluarga Song yang kehilangan ayah dan ibunya di depan matanya karena invasi demon. Songbak adalah putra kedua dari keluarga Song. Dia nyaris lolos dengan hidupnya dengan dituntun pergi dari tempat kejadian oleh kakak laki-lakinya yang bernama Song Yong. Tetapi sejak hari itu, Songbak membenci saudaranya karena menyeretnya pergi, alih-alih membantu orang tuanya. Dia kehilangan keluarganya, klannya, segalanya, dan mengembara di pedesaan Zaugo, dan kakak laki-lakinya tidak kembali setelah pergi mencari makanan. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan like dan memberikan komentar positif. Jangan lupa menekan tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke alur cerita. Cerita berlanjut pada Songbak yang sedang termenung di dekat sebuah pohon tidak jauh dari kediaman yang ia tumpangi saat ini. Dan tiba-tiba di depan rumah itu terlihat seekor kuda telah berhenti membawa kereta. Melihat itu, Songbak dengan wajah yang murung bergumam, "Bukankah itu adalah sebuah kereta kuda?" Sebelum gumamnya selesai, ada seseorang dari arah belakang yang menyela mengatakan bahwa sang pemilik suara juga punya kereta kuda di rumah. Apa yang Songbak lakukan di sini? Mendapati itu, Songbak terkejut. Ia sedikit menoleh tanpa memberikan sebuah respon. Dan ternyata pemilik suara itu adalah wanita sebelumnya yang sempat saling berhadapan dengannya. Si wanita menghampiri, menyapa, dan mengenalkan bahwa namanya adalah Dong Bangri. Lalu siapa Songbak? Untuk yang kedua kalinya, Songbak masih terdiam menatapnya, dan ini membuat pengawal Dong Bangri mulai sinis bergumam kalau Songbak adalah anak yang sebelumnya. Ia menghentikan gumamnya, menegur, "Hei anak kecil, jika seseorang memanggil, maka menjawab adalah sebuah keharusan." Mendengar itu, Songbak tentu menjadi gentar. Ditambah lagi, Dong Bangri malah mendekat, membuat sang pengawal menjadi semakin agresif untuk menahannya. Namun Dong Bangri hanya menghiraukan dan duduk di sampingnya. Songbak terperangah sambil sedikit menjauh untuk menjaga jarak. Namun pipinya memerah menanyakan apa yang dilakukan Dong Bangri. Si wanita mengatakan ia akan memberitahu Songbak lagi bahwa namanya adalah Dong Bangri, berusia 9 tahun. Lalu bagaimana dengan Songbak? Sekarang wajah Songbak semakin memerah ketika mendapati Dong Bangri berada di sampingnya. Dalam gumamnya memuji kalau dari dekat Dong Bangri sangat cantik. Ia kemudian membuang pandangan menyebutkan namanya yang adalah Songbak berusia 11 tahun. Mengetahui itu, Dong Bangri dengan spontan meminta maaf karena tidak tahu kalau Songbak ternyata adalah kakak. Kalau begitu, mulai sekarang panggil saja ia dengan sebutan Remai. Songbak sedikit menoleh menanyakan apakah ia tidak salah dengar, sebab Remai adalah panggilan sayang untuk adik perempuan atau pendeta wanita. Dong Bangri menangkupkan tangan, membenarkannya, dan mengganti panggilan Songbak menjadi Songgaga. Songbak merasa kesal karenanya, dan kini mereka saling bercanda layaknya anak-anak pada umumnya. Di sisi lain, sang pengawal yang menyaksikan mulai menunjukkan sikap marah. Itu terlihat dari lengannya yang gemetar dan tatapan yang menajam bergumam. Anak nakal itu berani-beraninya. Apakah Songbak tahu dengan siapa tertawa dan berbicara saat ini? Jika tahu siapa nona muda ini, Songbak bahkan tidak akan berani menatap matanya secara langsung. Dong Bangri adalah puncak dari jutaan penjaga kekaisaran yang memegang otoritas tertinggi setelah kaisar.
Satu-satunya putri gubernur militer kiri, Dongbang Chunho. Dongbangri adalah permata berharga keluarga. Namun berani sekali Songbek yang adalah seorang anak desa mencoba. Tiba-tiba gumamnya terhenti dan kemarahannya menghilang sekejap mata karena melihat sang nona muda tertawa lepas. Sejenak ia terdiam sebelum pada akhirnya kembali bergumam. Kapan terakhir kali ia melihat tawa tulus nona muda seperti ini? Ini adalah pertama kalinya sejak nyonya besar meninggal dunia. Sungguh tawa yang begitu tulus. Ia sempat khawatir ketika sang nona bersikeras untuk ikut dalam perjalanan ini. Tapi sepertinya ini adalah keputusan yang baik. Setelah beberapa saat, kini waktu Dongbangri pulang pun tiba. Dari jendela kereta kuda, ia melambaikan tangan sebagai salam perpisahan pada Songbek yang sekali lagi disebut dengan nama Songgaga. Mari mereka bermain lagi di lain waktu. Melihat yang dilakukan nona muda, para pengawal tentu mengkhawatirkannya. Sebab jika terjadi sesuatu, maka bisa jadi adalah nyawa mereka sebagai taruhannya. Salah satu dari mereka menegur, meminta nona muda agar segera masuk, karena ini sangat berbahaya. Di sisi lain, Songbek menatap kepergian mereka sambil mengingat bahwa kenalan barunya bernama Dongbangri dan menilai kalau itu adalah anak yang aneh. Tiba-tiba Tuan Oh datang memberikan sebuah candaan, mengatakan, tidak disangka Songbek juga bisa membuat ekspresi seperti itu. Songbek pun terkejut, ia tidak mengira seketika Tuan Oh berada di dekatnya. Ia mengalihkan pandangan untuk menyembunyikan rasa senangnya sambil membantah bahwa tidak ada apa-apa dan ia hanya biasa-biasa saja. Tuan Oh mengatakan bahwa mereka akan melihat Dongbangri lagi dalam sebulan. Sontak Songbek sedikit tercengang ketika mendengarnya. Tuan Oh meneruskan, oleh sebab itu ia akan sibuk mulai besok. Mari mereka masuk karena cuaca mulai dingin. Songbek pun segera mengikutinya dengan pikiran yang masih terngiang-ngiang. Kenapa Dongbangri sebulan ke depan akan datang lagi? Masih di tempat yang sama, di sebuah rumah yang berada terpencil di dekat pegunungan. Saat ini Tuan Oh melakukan pekerjaan yang berbeda dari biasanya. Bukan lagi membuat peralatan pertanian, melainkan menempa sebilah pedang. Tidak berselang lama, terdengar suara langkah kaki. Ini membuatnya terhenti. Ia segera mendatangi untuk memeriksanya dan ternyata itu adalah Songbek yang membawa sebuah ember dari kayu, mengatakan bahwa ia membawakan air. Tuan Oh memuji, bagus, kemarilah, ada sesuatu yang mau ia tunjukkan. Itu tidak lain adalah sebilah pedang yang barusan ditempa. Ia mengatakan, ini adalah barang yang akan mereka perbaiki mulai hari ini. Ini pertama kalinya Songbek melihat sesuatu selain alat pertanian. Seketika raut wajah Songbek berubah ketika melihat pedang itu. Sedangkan Tuan Oh bergumam, selama 2 tahun Songbek hanya melihat alat-alat pertanian. Namun Songbek mampu mengenali perbedaan antara pedang dan golok dalam sekejap. Songbek tidak pernah berbicara tentang masa lalunya, tapi anak ini pasti adalah anak dari seorang ahli bela diri. Sekarang Songbek mengepal erat tangannya hingga gemetar. Ia teringat saat-saat di mana kedua orang tuanya dihabisi menggunakan sebilah pedang yang sama dan juga mengingatkannya pada kakak laki-lakinya yang telah hilang, membawa pedang giok putih keluarganya yang sampai saat ini tiada kabar, seakan ditelan bumi. Di benaknya mengatakan, ketika masih kecil ia tidak tahu, tapi sekarang ia tahu mengapa alasan keluarganya berakhir seperti itu. Karena sepotong logam ini. Tidak lain hanya karena sepotong logam seperti yang berada di hadapannya ini. Tuan Oh tiba-tiba menyela gumamnya, mengatakan bahwa ini hanyalah pedang biasa. Songbek pun menanyakan maksudnya. Tuan Oh menjelaskan, sesuai yang ia bilang,
Pedang hanyalah sebuah senjata biasa yang terbuat dari logam. Namun ketika digunakan oleh orang jahat, maka akan menjadi senjata jahat. Sebaliknya, jika digunakan oleh orang yang benar, maka akan menjadi senjata yang baik. Teruntuk pedang yang mereka tempas sekarang adalah pedang yang memimpin jutaan prajurit. Tidak lain adalah milik Dongbang Chunho. Ini adalah jenis pedang yang melindungi mereka dari musuh utara. Seketika Tuan Oh menghentikan pembahasan itu dan melontarkan, bagaimana bisa Songbek hidup jika hanya menyimpan dendam pada segalanya? Hidup adalah melihat ke depan. Inilah kalimat penutup pada pembahasan hari ini. Hari berlalu dan terus berganti. Terlihat Songbek masih melakukan pekerjaan yang sama, membantu Tuan Oh untuk mengambilkan air. Sambil berjalan, ia bergumam, sudah cukup lama sejak kakek memperbaiki pedang Jendra. Tapi ia masih belum sepenuhnya paham kata-kata kakek saat itu. Hidup dengan melihat ke depan. Apa maksudnya dari kalimat itu? Ia pikir ia bisa merasakan bahwa Tuan Oh benar-benar peduli padanya. Tidak banyak orang yang memperlakukannya dengan tulus seperti saat ini. Layaknya yang dilakukan kedua orang tuanya, selalu merawat dan mengkhawatirkannya. Ditambah lagi, baru-baru ini ada seorang anak perempuan yang aneh. Mengingat itu, pipi Songbek memerah. Apalagi beberapa hari ke depan, ia akan kembali melihatnya. Setelah beberapa saat berjalan, ia tiba di rumah dengan wajah yang ceria, menyampaikan bahwa ia sudah pulang. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang mengejutkannya, membuat ember yang ia bawa terjatuh, dan itu karena mendapati sang kakek telah terbaring tanpa sadarkan diri. Melihat itu, ia segera bergegas menolong sang kakek yang sekarang sudah berada di tempat tidur dan kini dibersamai dengan seorang tabib. Namun saat ini Tuan Oh masih belum sadarkan diri sehingga sang tabib harus membantu untuk merapikan selimutnya. Setelah dilakukan pemeriksaan, Songbek dengan wajah yang panik menanyakan apa yang terjadi pada Tuan Oh. Sejenak sang tabib hanya terdiam yang kemudian memberikan sebuah bungkusan mengatakan, seduh ini sebanyak 2 kali sehari mulai hari ini. Songbek pun menerimanya, menanyakan apakah sang kakek akan sembuh jika meminum ini. Sang tabib mengatakan bahwa itu akan meredakan rasa sakitnya. Sambil berlalu pergi, ia menambahkan bahwa Tuan Oh adalah orang baik, jadi kuburkan dia di tempat yang baik. Mendengar perkataan itu, seketika wajah Songbek berubah menjadi penuh kekhawatiran. Setelah beberapa saat, perlahan mata Tuan Oh mulai terbuka, pertanda bahwa ia sudah sadarkan diri. Ia sedikit batuk sambil mencoba untuk berbangun. Sejenak ia berdiam untuk menstabilkan kondisinya sebelum pada akhirnya menengadah, mengatakan, langit memang kejam, andai saja ia bisa bertahan sampai pedangnya selesai. Terlihat keningnya mengerut dan bibirnya mengering yang kemudian muncul perasaan kasihan pada Songbek. Tiba-tiba ia mendengar sesuatu yang bersumber dari ruang tempat dan ia pun berbangun untuk memeriksa dengan penuh tanya siapa yang ada pada jam segini. Setelah melihatnya, ini mengejutkannya. Ternyata itu adalah Songbek yang sedang menempa. Tampak ia memukul pedang itu sejadi-jadinya karena mengingat kepergian kedua orang tuanya. Ia menyadari itu terjadi karena dirinya terlalu lemah, tidak berdaya. Sang ayah, sang ibu, dan kakak laki-lakinya Yong-ah beserta Tuan Oh pergi meninggalkannya karena ia tidak berdaya. Ia tidak bisa membiarkan mereka pergi lagi seperti ini. Ia terus menempa pedangnya sekuat tenaga, pertanda bahwa ia benar-benar kesal dan mulai sekarang akan bangkit serta keluar dari keterpurukan ini. Sekarang tatapannya menajam, mengatakan sekali lagi bahwa itu tidak akan terulang lagi. Ia tidak akan membiarkan siapapun pergi lagi. Berpindah pada Tuan Oh, menyaksikan yang terjadi pada Songbek.
ia hanya terdiam dengan mata yang berkaca-kaca sebagai bentuk rasa prihatinnya. Kini ia teringat ucapan tabib beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa akan sulit baginya untuk bertahan lebih dari setahun. Jadi lepaskan saja semuanya dan hiduplah dengan nyaman. Ketika mengetahui sisa hidupnya tinggal setahun, saat itu ia tersenyum karena tidak memiliki banyak keterikatan pada dunia. Namun ada satu hal yang membuatnya terus berjuang, itu tidak lain adalah Song Bai. Tatapan mata anak yatim piatu memang biasa, namun begitu pedih, sangat menyentuh hatinya. Untuk merawat adalah keinginan seorang pria tua sepertinya yang menghadapi kematian. Ketika bertemu Song Bek, hatinya seakan seperti luka yang disiram air garam. Bagaimana tidak seorang anak kecil berjalan di malam hari dalam keadaan lapar, letih dan lesu. Sungguh sangat memprihatinkan. Sehingga saat itu ia memutuskan untuk merawat Song Bek dan ia pikir ialah yang menerimanya. Sejak saat itu ia tidak lagi seorang diri, melainkan ada Song Bek yang selalu menemaninya. Song Bek juga membantu meringankan bebannya dalam proses pengerjaan peralatan pertanian dan bahkan juga selalu ikut bersamanya ketika melakukan penjualan. Dan sekarang terbalik, justru Song Baeklah yang merawatnya. Ia menghentikan gumamnya, menanyakan, apakah menurut Song Baek, pedangnya akan patah semudah itu? Ucapan itu tentu saja mengejutkannya. Ia segera menoleh ke sumber suara dengan rasa senang karena mendapati sang kakek telah sadarkan diri. Tuan Oh menghampiri, mengatakan, sungguh anak yang nakal. Song Bek hampir membuatnya mati ketakutan. Song Bek menyampaikan bahwa ia tidak bermaksud begitu. Apakah kakek baik-baik saja? Tabib bilang kalau kakek belum selesai berbicara, Tuan Oh menyela menyampaikan bahwa 2 tahun yang lalu tabib itu juga bilang kalau ia akan segera mati. Jadi jangan terlalu khawatir akan hal itu. Namun pada kenyataannya yang dikatakan sang kakek tidaklah benar. Kali ini ia sedikit berbohong untuk menenangkan Song Bai. Dan itu berhasil. Terlihat Song Bai tersenyum lega ketika mendengarnya. Ia kemudian mengepalkan tangan, memaki. Bukankah Song Bai baru saja berusaha mematahkan pedang pusaka? Lantas bagaimana bisa tertawa? Song Bek mulai gentar mengangkat kedua lengan yang dimaksudkan bahwa ia tidak berniat seperti itu. Hanya saja, lagi-lagi belum selesai berbicara, Tuan Oh menyela mengatakan bahwa ia hanya bercanda. Ia tidak mengira Song Bek sekarang bisa membuat suara yang cukup bagus. Melihat sang kakek yang kembali dapat bercanda membuat Song Bek merasa lega dan menilai kalau sang kakek sepertinya benar-benar membaik. Di saat berikutnya, Tuan Oh meminta untuk menyelesaikan pedangnya. Song Bek tentu merasa terkejut dan mengkonfirmasi sekali lagi apakah kakek serius. Tuan Oh mengatakan, Song Bek tidak bisa terus melakukan pekerjaan serabutan selamanya. Ia yakin sekarang Song Bek bisa melakukannya. Terlihat wajah Song Bek masih menunjukkan ketidaksiapannya. Namun apa boleh buat, ia tidak ada pilihan lain selain mencobanya. Kini ia memegang palu dan ini membuat lengannya gemetar sebelum pada akhirnya tersenyum karena sekarang ia diakui. Meskipun begitu, di saat Song Bek melakukannya, sang kakek tidak lepas tangan begitu saja. Ia sambil mengajarkan langkah-langkah dasar untuk menjadi seorang pandai besi. Pertama adalah mengatur suhu pedang dan kemudian menempa. Mendapati instruksi itu, Song Bek pun terlihat mengikutinya. Di sisi lain, tatapan sang kakek berubah sayup dengan mata yang berkaca-kaca sambil meneruskan bahwa memperbaiki pedang adalah proses yang membosankan. Hidup juga seperti itu. Jika Song Bek mampu bertahan dari kondisi yang membosankan, maka suatu hari nanti pasti. Sebelum kalimat itu selesai, sang kakek tertunduk tanpa menyambungnya.
Dan di saat yang bersamaan terdengar suara benturan yang berbeda. Ini membuat Songbek tercengang sebelum pada akhirnya menunjukkan sebuah senyuman. Sebab suara itu pasti adalah suara logam yang menyatu. Ia kemudian menoleh kepada sang kakek untuk memberitahukan bahwa ia mendengar suara yang berbeda dari pedangnya. Namun tiba-tiba tatapannya melebar dan pedangnya juga terjatuh ketika mendapati sang kakek tertunduk kaku seperti orang kedinginan tanpa adanya respon. Matanya juga terpejam tanpa pergerakan sedikit pun. Melihat yang terjadi, ia menghampiri dan sekali lagi menyampaikan kalau logamnya telah menyatu. Pedangnya sudah diperbaiki. Namun yang kedua kalinya, sang kakek tidak memberikan respon. Ini membuat Songbek benar-benar bingung dan menjadi gugup. Ia kemudian menepuk pundak sang kakek, meminta untuk membuka mata. Lihatlah, pedangnya sudah diperbaiki sepenuhnya. Namun sangat disayangkan, sang kakek tidak juga memberikan jawaban. Menyadari ini, Songbek pun berteriak sekeras-kerasnya untuk menangisi sang kakek sambil mendekap kepergiannya.